Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu karena negara hati-hati. selalu serius menangani sekaligus mencegah penyebaran virus sejak awal corona. memilih Hari kedua kebijakan pelaksanaan pembatasan PSBB, sosial berskala besar di bukan DKI Jakarta. lockdown atau Kepolisian masih karantina menggelar wilayah. operasi Sejumlah kepala pengawasan daerah pelaksanaan berencana PSBB menerapkan sanksi di sejumlah pidana titik, pada khususnya pelanggar wilayah PSBB perbatasan dalam antara waktu Jakarta dekat. dengan Majelis Ulama kota-kota Indonesia penyangga. mengeluarkan fatwa Seorang manajer rumah yang makan memperbolehkan mengungkapkan umat selama Islam tidak diberlakukannya melaksanakan penerapan sholat Jumat di PSBB, masjid yang pendapatan daerahnya tempat usahanya ditetapkan menurun sebagai hampir zona bahaya 75%. penyebaran corona. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Seluruh aktivitas sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK akan diliburkan di Kota Bekasi. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Aku bingung harus mulai dari mana. Yang jelas, sudah berminggu-minggu aku menghabiskan waktu di rumah saja. Seharusnya saat ini aku bergembira bersama teman-temanku. Atau setidaknya, aku sedang berbagi rasa panik dan cemas saat menanti hasil ujian negaraku. Seharusnya, tahun ini menjadi salah satu momen spesial bagi hidupku. Momen penting yang menjadi gerbang awal bagiku dan teman-temanku menuju kedewasaan. Dan semua sudah berakhir. Beberapa orang memanggil angkatan kami angkatan COVID. Lulus jalur COVID. Dan sebagainya. Tersinggung. Mungkin karena ternyata lulus seperti ini tidak seperti apa yang kami bayangkan. Kami, angkatan 2020, menjadi angkatan yang pertama lulus tanpa ujian nasional. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Sekolah yang tidak ujian, semua libur. Ujian nasional tahun 2020 ini ditiadakan. Hal ini diputuskan karena faktor resiko kesehatan yang besar di tengah wabah virus COVID-19. Kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Munculnya virus corona di akhir tahun pelajaran membuat pemerintah harus membuat kebijakan baru yang tepat di bidang pendidikan. Saat ini tengah dikaji berbagai opsi ujian bagi siswa tingkat dasar dan menengah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai rapor. Ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah. Angkatan pertama yang nilai ijazahnya diambil dari nilai rapor. Angkatan yang akan selalu dikenang karena lulus dengan kondisi yang tidak biasa. Ada beberapa orang yang bilang kami ini beruntung. Kami bisa lulus tanpa ujian nasional. Kami tidak perlu merasakan beratnya tekanan ujian nasional. Tapi, apakah benar begitu? Tidak apa-apa, menangislah. Itu tak menjadikanmu lemah. Semuanya memiliki
hikmah. Tuhan Maha Baik, percayalah. Di napas yang tersisa, sayup terucap doa, ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah. Kalian sang juara yang menang sebelum berlaga. Kalian yang usai sebelum waktunya. Kalian yang beristirahat tidak pada jamnya. Kisah kita akan selalu menjadi sebuah cerita di mana saat semuanya telah dipersiapkan dengan matang, saat semuanya telah tersusun dengan rapi, hilang, lenyap begitu saja tanpa meninggalkan arti apa-apa. Kita terima aja karena mereka nggak tahu. Kita kan nggak, ada yang bilang kita lulus giveaway, ada yang bilang kita lulus jalur virus atau sebagainya. Padahal kan kita ikut ujian, entah itu ujian sekolah atau ujian sebagainya. Ya, pesan saya sih jalanin aja ke depannya. Sukses selalu ke depannya dan jangan lupa sama teman-teman yang pernah berjuang bersama. Ya, kalau sudah berpisah jangan lupa silaturahmi. Buat teman-teman angkatan 2020 tetap semangat meskipun kita tidak bisa menghadapi UN karena ada musibah COVID-19. Tetap semangat. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Kita lulus juga dengan perjuangan selama 3 tahun dan itu tidak sia-sia. Pertemuan yang kita awali dengan pelukan harus berakhir tanpa berjabat tangan. Bahkan, tidak ada momen saling berpamitan. Terlepas dari apapun yang orang katakan, percayalah bahwa kita adalah angkatan yang istimewa. Percayalah bahwa jalan kelulusan kita merupakan rencana terbaik Tuhan. Sehingga angkatan 2020 menjadi generasi yang lebih kuat dan tegar. Meskipun terdengar klise, yakinlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Untukmu, angkatan 2020 dimanapun kalian berada.